Baik, kembali kepada topik tentang ketahanan energi. Saya pikir mengenai ketahanan energi itu ada beberapa kali calon capresnya itu dari nomor 2, Pak Prabowo sempat menekankan tentang kita harus betul-betul memperhatikan tentang ketahanan energi. Bukan saja dalam satu segi atau ketahanan keamanan atau ketahanan uh, apa saja, tetapi ketahanan energi di bidang oil and gas itu juga sangat menentukan adanya ketahanan APBN ya. Saya kira itu perlu Ya, sekali untuk direnungkan dan itu ada saya video ada berapa dari beliau dari PS Prabowo Subianto tentang berbicara tentang ketahanan listrik ya, ketahanan pertanian, ketahanan banyaklah aspek dan itu memang sangat-sangat menentukan tentang ketahanan nasional. Dan memang kalau kita lihat di bidang oil and gas ini, kita perlu juga angkat bahwa ada satu yang sangat luar biasa, bisa memberikan andil dan income untuk negara. Dan saya tahu bahwa Pak Insinyur Mahlil Nasution ini adalah satu kreator atau pencipta atau memiliki paten dalam beberapa produk, terutama dalam produk oil and gas. Barangkali mengenai completion fluid itu bisa diberikan sedikit uraian singkat, begitupun dengan engineering, dan mungkin bisa disenggol juga tentang gold mining technology, gold mining new and newest technology. Dari tiga ini mungkin Pak Mahlid bisa memberikan sedikit pencerahan lah, karena kita belum masuk in detailnya. Bagaimana Pak mengenai produk yang bisa kita angkat ini untuk orientasi kepada ketahanan energi nasional? oke, Pak. Saya jelaskan ya. Jadi kalau sesuai dengan target Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, artinya sekitar 21 tahun lagi ya lebih kurang ke depan. Sementara fosil energi masih tidak akan tergantikan sampai dengan 40-50 tahun ke depan. Itu hasil survei, hasil pengkajian ilmiah bahwa fosil energi masih belum tergantikan 40 tahun ke depan. Oke. Artinya Indonesia emas nanti tetap kita masih menggunakan energi fosil. Nah, alhamdulillahnya Indonesia ini penghasil energi fosil yang cukup besar. Cuma masalahnya beberapa kegiatan eksploitasi kita itu tidak berkesinambungan, artinya Betul. kontinuitasnya tidak jalan, decline-nya terlalu cepat. Artinya kan ada beberapa hal yang bermasalah dalam penanganannya. Kita bisa ambil contoh, salah satunya sumur-sumur yang ada di Banyu Urip itu hanya 31 sumur. Itu produksinya 100 saat ini ya, 175.000 barrel, Pak. Hanya 31 sumur. Nah, kenapa Pertamina dengan ratusan ribu sumur, even hampir jutaan, itu produksinya kok nggak bisa tembus 1 juta barrel gitu. Padahal kalau kita lihat 31 sumur bisa tembus 175, logikanya kan kalau ratusan ribu sumur bisa lebih ya. Iya. Oke. Nah, tapi kenyataannya kan lebih banyak sumur yang ditutup. Itu pertama, Pak, sumur yang ditutup. Alasan penutupan kan rata-rata almost 90% kasusnya sama, pressure loss, pressure drop. Nah, itu Artinya mungkin kehilangan tekanan. mungkin alibinya karena ada maksud-maksud Ya, politis ya. Oke. artinya kehilangan tekanan, alasannya itu. Nah, saya pelajarin, Pak. Saya sebagai saintis saya pelajarin kenapa sih kehilangan tekanan ini. Oh, ternyata penanganan kompresinya di awal itu kalau apa namanya sudut pandang saya agak salah. Kenapa? Karena masih ada intervensi atau invasi solid ke dalam formasi sehingga solid tadi menghambat laju alir minyak tadi sehingga tekanan pasti turun karena ada hambatan, ada Ya. resistensi di situ. Nah, jadi target kita adalah pertama pada saat sumur-sumur pemboran baru itu menggunakanlah kompresi yang benar. Saat ini Pertamina itu lebih banyak menggunakan CaCl2, KCl yang harganya memang murah, tapi kualitasnya, Pak. Kenapa? Cl itu kalau kena panas itu ngeplak, kebakar, menjadikan scale ada hambatan nanti jadinya di dalam formasi. Proses Ini yang flowing kita ya, tidak, flowing ya. Oil ya flowing yang ini yang kita terhambat. tidak bisa
harusnya jangan dilakukan gitu. Sehingga sumur-sumur minyak kita yang produksinya bagus di awal hanya hitungan tahun sudah decline, lalu ditutup. Nah, jadi untuk sumur-sumur baru kita gunakanlah apa namanya produk yang compression free yang benar-benar solid free, yang benar-benar solid free dan tidak ada korosi dengan corrosion rate yang sangat rendah, bukan rendah ya, sangat rendah. Jadi saya baca requirement-nya Pertamina untuk memasukkan compression feed sebagai peserta tender di compression feed, itu requirement-nya meminta bahwa corrosion rate-nya tidak boleh lebih besar daripada 5 MPY, millimeter per year. Sekarang kita pakai logika anak SD, sederhana saja. Bahwa tebal casing itu tidak lebih dari 15 mili. 15 mm. Artinya, kalau misalnya corrosion rate-nya dimaksimumkan sama peserta 5 MPY, maka Pertamina merequirement sumur dalam 3 tahun hancur. Kenapa? Karena 15 bagi 5 itu 3 tahun. Oke. Sementara masa hidup umur sumur itu panjang. Kita bisa target kita 30-40 tahun baru rusak. Nah, dengan corrosion rate yang kami teliti, itu compression feed saya itu corrosion rate-nya sekitar 0,07 MPY. Artinya untuk casing 15 mili kita butuh 214 tahun baru rusak, Pak. Wah, it's amazing. Oke. Nah, ini yang saya sudah dibuktikan melalui satu lab. Sudah dibuktikan dan bukan satu, beberapa lab, Pak. Beberapa lab membuktikan bahwa corrosion rate kita itu 0,07 MPY. Di bawah setengah. What? Di bawah setengah. Artinya kalau tebalnya 15 mili, kalau di bawah setengah aja itu sudah 30 tahun kan jatuhnya kan. Iya. Nah, ini yang kita concern. Tapi kita punya alhamdulillah 0,07 MPY punya kita corrosion rate-nya. Nah, ini kita uji dengan pengujian NUCE yang standarnya pengujian korosi dan selama 14 hari. Itu pengujian standar korosi. Okay. Nah, itu pertama, Pak. Sehingga kita harapkan nanti bahwa sumur-sumur itu dan peralatannya aman, tidak ada korosi yang masuk ke dalam kotoran-kotoran korosi yang masuk ke dalam formasi, dan casing pun masih dalam kondisi utuh. Itu pertama. Kedua, yang nggak kalah pentingnya, Pak. Kenapa kita sumur-sumur tadi yang punya ekspektasi besar ketika diteliti, salah satu contoh nih kita dapat temuan bagus minyak di Aceh, minyak di Bekasi. Yang kita khawatirkan kita hanya dapat 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun ininya habis itu di-pen. Kenapa? Karena proses pemborannya masih menggunakan konvensional drilling method. Maksudnya masih menggunakan lumpur konvensional. Lumpur konvensional itu menggunakan barit dan bentonite yang notabene itu adalah solid, benar-benar solid padatan yang akan mengotori formasi. Nah, tujuan kita di sini memperkenalkan compression feed kita yang solid free adalah pada saat 400 atau 500 meter, 400 meteran sebelum ketemu pay zone, sebelum formasi produktifnya, maka lumpur itu diganti, Pak. Lumpurnya diganti dengan compression feed yang benar-benar solid free. Tidak akan ada lagi solid yang invasi ke dalam sumur, ke dalam sumur. Sebentar. Halo. Ya. Jadi dengan begitu kita harapkan pertama tadi compression feed kita sudah benar, kedua pada saat membor juga kita menggunakan drilling feed yang solid free, sehingga kita berharap apa yang menjadi ekspektasi di awal yang ditawarkan oleh anak-anak geologis, anak-anak reservoir, bahwa sumur itu atau lokasi tersebut potensinya besar, bisa kita ekspektasi maksimum. Betul. Itu yang terpenting, Pak. Itu. Jadi buat apa kita punya cadangan yang besar sampai dengan hampir 18 kali lipat Arab Saudi, tapi nggak bisa mengeksploitasinya dengan lama. Artinya cadangan itu tertanam di dalam bumi juga mesti gitu kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya bilang tadi kembali lagi ke cadangan, bahwa
selain selain eksplorasi kita yang cukup signifikan belakangan ini menambahkan apa namanya cadangan-cadangan giant, kita punya cadangan apa namanya kita punya minyak, cadangan potensi minyak dari sumur-sumur yang sudah ditinggal, artinya di shutdown Dia abandon. karena pressure drop dan pressure loss tadi gitu. Jadi itu juga jumlahnya cukup luar biasa. Nah, kendalanya apa? Kendalanya bahwa ketika dibuka rata-rata almost 90%, 95% ngalah. Itu korosif, Pak, Iya. sumurnya. Sehingga mau dikerjakan lagi, sumurnya udah rusak. Artinya, sementara jumlah sumur itu yang di shutdown itu ratusan ribu, Pak. Yang potensinya besar saja, yang masih ada cadangan minyaknya besar, yang baru terangkat sekitar 20%-an, itu sekitar 13.271 sumur, Pak. Wah. Itu yang potensinya masih besar dan di shutdown. Artinya, pemerintah harus berpikir ulang untuk mengeflas, membuang apa namanya fluida yang ada di dalam sumur sebagai penutup tadi, dan menggantikan dengan suatu fluida yang corrosion rate-nya sangat rendah. Sehingga ketika mau diaktifkan kembali, sumur-sumur tersebut bisa sumur-sumur itu masih bisa diaktifkan dengan catatan peralatan-peralatan di dalamnya masih komplit dan tidak korosif gitu. Karena nyawanya sumur itu kan casing ya, Pak ya. Iya, Casing. betul. Kalau casingnya sudah hancur, bukan sumur namanya. Kita terpaksa ngebor di sebelahnya. Kita terpaksa buat twin well jadinya kan. Ya kalau dia punya casing Nah, hancur berarti ya runtuhan terjadi juga. runtuh casing sumurnya runtuh, rubuh jadinya. Ketutup jadinya. Nah, itu yang kita hindari. Artinya untuk pemboran, untuk drilling, untuk perminyakan itu tidak ada reduce cost untuk penghematan biaya. Tidak bisa, Pak. Kenapa? Kita hemat biaya, tapi nanti efeknya merusak dari sumur itu. Merusak yang besarnya. Karena sumur, ya taruhlah kedalaman 1.000 meter aja udah 45 juta sekarang kan harganya. Oh, kita mau reduce cost-nya ini dengan air saja atau CaCl2 atau kita tutup dengan KCl, atau malah lebih parah lagi di semen plak. Di semen plak kalau misalnya mau dibuka lagi kan berarti kita ngebor lagi gitu kan. Itu kerjaan lagi. Dan semen itu juga korosif, Pak. Semen itu juga korosif. Nah, artinya itu hal-hal yang salah saya bilang, yang kita buang. Pemerintah harus berani mengambil satu kebijakan untuk ngeflash semua sumur-sumur tersebut dan lalu diinjeksikan fluida sesuai dengan tekanannya masing-masing. Jadi fluida ini kembali kita ke masalah mothballing fluid. Mothballing fluid ini yang fluida yang bisa mencegah korosi. Yeah. Sehingga kalau misalnya di situ bertekanan tinggi, mothballing fluid kita bisa di-adjust mau berapa SG-nya. Bahkan sampai 2.0 kita bisa buatkan. Ini produk anak bangsa dan saat ini hanya satu-satunya di Indonesia. Yeah. Mungkin di Asia Tenggara, saya bilang. Nah, saya belum survei sampai ke Asia Tenggara. Tapi saat ini di Indonesia kita satu-satunya. Jadi kita butuh dukungan ya. Pemerintah untuk open mind, membuka matanya lah, membuka pikirannya bahwa ada produk anak bangsa yang bisa menyelamatkan fosil energi kita ini ke depannya. Ayo dukung ketahanan nasional. Untuk ketahanan energi kita. Ini yang terpenting, Pak. Karena jujur kalau misalnya kita bicara solar cell itu bagus memang, tapi di awalnya maintenance-nya mahal. Sehingga kalau kita jalan ke daerah-daerah seperti kita ke Tegal, mana daerah-daerah kampung yang pemerintah dulu mengalokasikan supaya listrik masuk desa tapi dengan menggunakan solar cell. Saat ini sudah parah semua. Kenapa? Karena tidak ada maintenance di situ. Bahkan beberapa jalan tol yang mau ke arah Jawa itu yang tadinya solar cell udah diganti kabel sekarang jadinya. Atau pinggir-pinggir jalan itu udah jadi kabel jadinya. Kalau kita kembali kepada sektor oil and gas ini, maka salah satu produk atau fluid yang sangat menolong untuk tidak terjadi short life ya. Kalau ini kan kita memprolong saja long life daripada sumur itu, sehingga nilai-nilai profitnya lebih tinggi daripada mengurangi biaya, tetapi ternyata dia akan merugikan paling besar.
Jadi kita harus Ya, melihat dari materi yang dipakai agar bisa memperpanjang umur daripada operation sumur benar. itu. Jadi kalau sekarang Ya, yang ternyata ini apa yang membuat gagal tentang memperpanjang umur sumur adalah penggunaan material dari awal yang tidak ya. memperhatikan Yang tentang kurang tepat. kurang tepat, artinya tidak memperhitungkan bahwa umur sumur itu harus diperpanjang. Bagaimana caranya? Terutama dalam sektor sumur minyak itu adalah casing, ya. Jadi casing ini harus dipertahankan untuk hidup lama. Jadi bisa dipakai Benar. dalam operation untuk menghasilkan minyak. Tapi kalau dia punya casing sudah karat rontok dan terjadi runtuh, ya itu berarti kerugian yang sangat besar. Dan akhirnya apa? Fokus untuk mendapatkan keuntungan atau produktivitas dari sumur memenuhi standar kebutuhan nasional gagal. Jadi saya kira ini Ada perlu lagi Pak, ada lagi Pak yang lebih membuat short life sumur tersebut, yaitu tadi penggunaan drilling fluid atau compression fluid yang salah sehingga memberikan invasi solid ke dalam sumur. Itu yang paling fatal Pak. Kenapa? Karena kalau kita bicara produksi, kita tidak bisa memproduksi satu sumur itu dengan sebesar-besarnya karena cadangannya banyak. Akan terjadi water coning nantinya. Maka kita butuh optimisasi produksi. Artinya memperpanjang usia sumur karena produksinya dioptimisasi, bukan dimaksimalin, bukan dimaksimalisasi, tapi dioptimisasi. Kalau masuk ke dalam tahapan optimisasi, maka kita butuh sumur yang umurnya panjang, bukan umurnya pendek, benar nggak? Betul. Kalau umurnya panjang, maka kita harus kawal dari awal, dari formasinya sampai ke equipmentnya. Kita kawal bahwa sumur itu memang layak untuk long life. Nah, bagaimana mungkin long life kalau kita masukkan invasi solid ke dalam formasinya melalui pemboran tadi. Sehingga beberapa tahun saja yang tadinya target kita 30 tahun, 40 tahun sumur itu berproduksi, 2-3 tahun udah rusak. Sudah rusak. Di luar negeri Pak, penggunaan barit dan bentonite itu dilarang kok. Sudah tidak Oh, digunakan untuk masuk ke pay zone. Tapi di Indonesia kok masih digunakan gitu. oh gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, ini Ya yang saya yang kira yang saya yang kira itu yang konsentrasi kita. penting. Karena iya, karena kalau produksi Pak, misalnya kita punya cadangan anggaplah ya 1 juta barrel kita punya cadangan. Lalu apakah kita bisa ambil misalnya 20.000 barrel per day sumur tersebut? No. Kita akan kena water coning secepatnya nanti jadinya. Sehingga produksi dengan 1 juta barrel tadi kita mungkin ambil sekitar 5.000, 7.000 barrel per day. Tapi dia ngalir terus long life panjang sumur tersebut. Ya Tapi seperti tidak ada yang mengganggunya. Ketika ya, misalnya diganggu dengan invasi solid tadi, formasinya lubang-lubang perforasi tadi tertutup, bagaimana minyak bisa ngalir masuk ke dalam lubang sumur kalau misalnya di formasinya dihadang, dihambat. Nah, itulah kebaca di atas pressure loss, pressure drop, hilang tekanan kita. Ya hilang, kenapa? Karena adanya scaling, karena adanya plugging di dalam ya. formasi tadi. Jadi dia sudah mengkristal banget di situ ya, plugging ya. Benar. Nah, plugging tadi dari awal di mana? Masuk kita kembali lagi Pak, penggunaan bentonite barit pada saat drilling. Jadi Kita penggunaan boleh barit, menggunakan. boleh tanya, penggunaan barit bentonite itu apa mempengaruhi menjadi solid, bukan saja casing metal tetapi lumpur-lumpur jadi solid situ? Bapak tahu sendiri bahwa yang namanya bentonite dan barit itu asalnya dari clay, dari tanah liat. Oh, Tanah liat ketemu panas gimana hasilnya? Itu saja mikirnya. jadi Tapi kayak untuk penggunaan dari awal sih nggak ada masalah. Tapi misalnya 400 meter sebelum formasi, maka kita tutup acara penggunaan barit dan bentonite. Kita ganti lumpurnya, drilling fluidnya menjadi compression fluid. aman itu karena nilai Itu rate-nya aman. cuma 0, berapa tadi? Karena solid free, Pak. Oh, Kalau solid kalau itu free. solid free, Oh, bicara solid solid free ya. free-nya kita. Jadi Turbidinya hanya 0,000 sekian. ya hampir zero lah, sudah katakan zero lah. Ya, Jadi memang ini sudah dibuktikan lagi di laboratorium beberapa metal perbandingannya Pak dengan ya. pemakaian compression fluid free ya, tidak ada terjadi karatan terhadap metal yang you lakukan apa nama research di laboratorium dan sudah Ya, ini terbukti. perbandingannya Pak, perbandingannya. Kalau 1,8 compression fluid, SG 1,8 compression fluid, itu kekentalannya, viskositasnya hanya seperti sirup ABC, Pak. Iya ya. Hanya seperti sirup ABC. Tapi kalau 1,8 lumpur, SG 1,8 lumpur atau sekitar 14, sekian pound per gallon, lumpur yang menggunakan barit dan bentonite, itu viskositasnya persis kayak tai kerbau, Pak.
Iya, jadi soliditasnya mau meningkat ya. Iya. Nah ini yang dikerjakan terus-terusan, terus-menerus. Kenapa? Kenapa nggak belajar kita bahwa kesalahan-kesalahan itu cukuplah jadi guru kita sehingga tidak kita lakukan lagi gitu. Oke, oke. Ini Jadi saya kira yang cukup perlu cukup apa cukup jelas. namanya. Cukup jelas Jadi indikator harus completion ada field. gini Pak, harus ada rekomendasi dari pemerintah. Misal Ya. salah satu contoh, penggunaan completion fleet tidak boleh lebih besar daripada 1 MPY. Jangan 5 MPY, salah banget kalau 5 MPY saya bilang. Sekarang yang Pakai beredar satu penggunaan apa? Mostly apa? 5. 5 Oh, MPY requirement-nya. Saya bilang itu oh. salahan fatal. Maksimum kan aja, maksimum 1 MPY. Kenapa? Kejadian Pak oleh existing yang pernah mereka masih berada di interval Pertamina di bawah 5. Mereka punya 3, sekian. Tapi efek merusaknya luar biasa. 4 hari udah pecah karatnya. Bahkan mata bor itu bisa patah Pak gara-gara dia. Jadi bisa loss dong, loss production dong, karena dia akan Wah, keluar dari casing. Gimana mau Pak, jangankan itu Pak. Mata bor bisa patah dengan dia. Ush, gila. Berarti dia punya Nanti solidnya luar biasa nanti ini. saya kirim ini ke Bapak. Saya kirim apa namanya foto-fotonya hasil kerusakan yang dilakukan Oh, oleh good, 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 kompleks sempit yang lama. good, good, good. Nah, Jadi saya bisa buatkan satu narasi yang simple. Nanti kalau sudah diminta lagi lebih lanjut, baru kita adakan Zoom meeting. Oke? iya ini. Jadi punya kita kompleks sempit kita ini eh, bukan menciptakan korosi, malah mengcoating, melaminasi equipment sehingga terbebas dari korosi. Oh, Jadi ini fungsi nanti kita ada jadi coating malah. double function jadi dari compression fluid ya. Iya, itu dia Pak. Nah, jadi Oke. saya bilang kalau kita bicara compression field saja untuk ketahanan energi dan kita bahas kemampuan kita, kemampuan anak bangsa saat ini memproduksinya, maka sudah luar biasa pekerjaan yang apa namanya yang harus kita hadapin Pak untuk memproduk compression field itu untuk menutup 13.271 sumur saja, itu kita kalau rata-rata 500 barrel satu sumur, kita harus menyiapkan 6 juta barrel Pak. Iya, 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 iya. 6 Jadi, juta barrel compression fleet itu baru menutup, belum lagi pada pemboran-pemboran berikutnya harus menggunakan compression fleet, drilling fleetnya menggunakan compression fleet di 500 sebelum pay zone. Itu akan Oke, luar biasa ininya Pak kalau produksinya itu. begitu saya bikin topiknya itu dalam pemberitaan digital baik melalui YouTube sama media dan melalui Facebook, ketahanan energi ya dalam penggunaan completion fluid di bidang oil and gas. Itu aja Ya, judulnya. boleh Pak. Nanti di uraian bawah nanti saya buat baru nanti you sortir apa yang bisa dirubah sehingga saya bisa bikin bahasa Inggrisnya juga. Oke, kita kerja itu. Oke, Oke. siap. Saya kirim Saya- fotonya yang dihasilkan dan alhamdulillahnya terakhir kemarin. Nah ini mungkin nggak boleh tampilkan Pak mereknya ya, tapi akan saya share ke Bapak. Tapi jangan pernah karena ada merek orang lain di situ. Ketika merek orang lain itu kita uji dengan punya kita 14 harinya masih normal aja tidak ada apa-apa. Mereka punya 4 hari udah pecah korosinya Pak. Ya, kita tutup merek lain, tapi kita merek lain, bukan merek yang fisiknya dia. Merek Iya. perusahaan lain atau merek brand lain. Atau Ya. kita buat other produk gitu ya. Ah, boleh, boleh, boleh. Jadi tolong bikin ringkasan. Ini untuk saya aja, untuk membackup apabila ada pertanyaan, saya bisa jawab. Tapi tolong bikinkan semacam ringkasan tentang compression fluid ini, tentang spesifikasinya, manfaatnya, dan persaingannya, dan peningkatannya. Baru kita kumpul, kita sampul dengan ketahanan ketahanan nasional di bidang oil and gas dengan menggunakan CF itu. Nah, ada lagi tambahan dari informasi kami yang kami dapat terakhir Ya. bahwa completion fleet ini mereka pihak-pihak yang sedang bekerja ini mengakalin menggunakan CaCl2. Padahal kita tahu CaCl2 itu maksimum banget dan sudah jenuh sekali, itu SG-nya hanya 1,4. 1,3 malah kalau nggak bisa tembus lebih dari 1,3, 1,35 gitu. Atau dipaksakan mungkin 1,4. Sementara kalau kebutuhan 1,65, 1,7 atau 1,8 nggak akan bisa tembus. Tapi luar biasanya Pak, CaCl2 yang
merusak tadi dan tidak tembus spesifikasinya, dijual dengan harga yang sama dengan compression fit kita yang notabene sudah Wah, bisa itu menembus sudah 1,8. keekonomiannya itu ya, sudah masuk di Ya, efisiensi. dijual Oke. dengan harga yang sama gitu. Kalau misalnya dapat kalau misalnya dapat produk yang lebih bagus dengan harga yang sama, kenapa menggunakan barang yang tidak berguna gitu? Oh iya, oke, udah nangkap itu. Udah nangkap itu. Jadi kualitas dari barang dengan yang tidak berkualitas harganya sama. Jadi kita pikir Iya. pilih yang mana yang berkualitas dong. Iya, Oke. dan kita satu-satunya saat ini Pak di Indonesia penggunaan compression fit yang bisa tembus 1,5, yang 1,8 bahkan 2,0 yang free, solid free, Bahkan yang sekarang benar-benar solid free. 0,0 sekian ya. Ya, 0,07 MPY kita. Nanti bukti apa namanya uji korosinya saya kirim ke Bapak. Oke. Saya kira kita tutup mengenai oil and gas ini, compression fluid. Nanti session berikut kita bicara tentang re-engineering, oke? Karena saya Oke, akan oke Pak. bekerja 3 produk, yaitu satu adalah Nah, compression fluid, re-engineering, nah, kemudian gold mining technology. Jadi satu-satu aja dulu kita bikin. Karena dia oke, ini serius satu banget. dulu. Oke, saya kira kita tutup mengenai Ya oil Pak, and gas ya. siapa Ibu ya Ibu Menteri Keuangan lah. Iya, Beliau bilang apa? Tolong kita turunkan tingkat ketergantungan kita sama produk luar. Produk kita yang kita tingkatkan, apa namanya barang-barang SDM SDA kita yang kita maksimalkan. Kebayang Pak, pertama dari SDM kita banyak merekrut orang-orang untuk bekerja karena ini padat karya. Kedua, produk itu bisa membuat sumber daya alam kita ini dimanfaatkan lebih maksimum. iya. Itu yang ininya Pak, yang terpenting. Jadi banyak efek domino positifnya ketika Ya, ini dijalankan. ya, efek dominonya menyangkut juga mendukung programnya Jokowi tentang hilirisasi. Ya, jadi Pak Jokowi udah berkali-kali bilang kita manfaatkan, kita maksimalkan produk dalam negeri. Nah ini produk dalam negeri Pak. Dan saya masih punya 3 produk penemuan lagi yang alhamdulillah malah 100% nanti lokal kontennya. Memang apa yang dibicarakan ini sejauh mana dan waktu yang kita bicarakan terus ini ada aspek politis dan aspek corruption yang bermanfaat yang digunakan oleh lembaga tertentu ya, sehingga dia menutup kemungkinan produktivitas yang potensial itu tidak meningkat sehingga bisa import. Saya kira itu sudah masuk salah satu Ya, juga. jadi maksud saya gini Pak, kalau memang kita didukung total oleh pemerintah government ya, dalam hal ini apa namanya Pak Jokowi dan tim 02 nantinya, saya pengen banget Pak bahwa produk kita ini kita jadikan fabrikasi, kita hire apa namanya banyak anak bangsa, baik yang skill maupun yang non skill nantinya untuk bekerja. Nggak perlu non skill untuk keluar negeri jadi TKW, jadi TKI Pak. Di Betul, Indonesia betul. dia bisa bekerja, dia bisa menghasilkan apa namanya uang di Indonesia ini tanpa dia harus jauh-jauh keluar negeri dengan segala apa namanya tantangan dan rintangan yang luar biasa ditemuinya di sana kan. Nah, ini yang kita ini, jadi efek dominonya luar biasa saya bilang, dan pendapatan buat negara itu Ya. besar sekali. Karena apa? Karena ada alam yang kita manfaat.